Baik, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu, para peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya Bapak dan Ibu hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Saya harap hari ini dan seterusnya kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, hari ini insya Allah kita akan sharing terkait dengan mata pelatihan manajemen ASN. Ada yang tahu di agenda berapa ini? Betul, ini ada di agenda 3, yaitu kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Alright, ladies and gentlemen, before we start the sharing session, let me introduce myself first. My name is Yuni Susanti. You can call me Yuni. I was born and raised in Bandung, West Java. I was graduated from Pajajaran University 7 years ago, and I have been working in National Institute of Public Administration since 2008. You can contact me at my number 0856226885. That it's all about myself. Nice to see you all. Oke, baik Bapak dan Ibu, kalau saya tadi sudah berkenalan, saya juga ingin berkenalan dengan semua peserta yang ada di sini. Betul ya, jumlahnya 40 orang yang berasal dari lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung. Oke, saya ingin mulai dengan Bapak di sebelah kiri saya. Mohon untuk menyebutkan namanya, kemudian asal instansinya dan juga moto hidupnya. Baik, silakan. Oke, baik, terima kasih Pak Irwan. Selanjutnya, Ibu di sebelah saya nih peserta terakhir. Silakan Ibu. Oke, Ibu Desi dari RSUD Al Ihsan. Beliau adalah perawat. Moto hidupnya adalah work life balance. Oke, Ibu sepakat. Baik. Kita akan mulai sharing kita hari ini, tapi sebelumnya saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk senam otak terlebih dahulu. Siap ya? Oke, silakan Bapak dan Ibu berdiri semuanya. Kita simak video di depan. Siap ya? Oke. Baik. Wah, tadi saya lihat Bapak dan Ibu semangat banget nih. Sebenarnya ini brandingnya lebih tepatnya peregangan jari ya Bapak Ibu ya. Harapannya nanti tangannya nggak lemes-lemes lagi deh gitu ya, kalau misalnya ada ingin mencatat hal-hal penting gitu ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, materi pembelajaran hari ini sudah saya rangkum di book creator saya. Bapak dan Ibu silakan bisa unduh melalui alamat bit.ly/bookcreator Yuni Susanti. Saya sudah menyimpan bahan tayangnya, sudah menyimpan modulnya, berbagai referensi video. Silakan Bapak dan Ibu bisa simak ya dan ambil bahan pembelajaran hari ini di sana. Oke. Saya ingin review dulu struktur kurikulumnya. Oke. Ada yang bisa sharing ke saya dan juga ke rekan peserta yang lain apa yang Bapak Ibu dapat dari agenda 1 dan agenda 2? Ya, betul sekali. Ya, terima kasih Bu Desi atas sharingnya. Jadi betul Bapak dan Ibu, di agenda 1 itu Bapak dan Ibu harapannya ketika bekerja nanti bisa menunjukkan sikap-sikap perilaku bela negara. Kemudian dari agenda 2 Bapak dan Ibu dapat menanamkan nilai-nilai aneka. Dan sekarang kita akan sharing terkait agenda 3, harapannya apa? Bapak dan Ibu dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan kedudukan dan perannya masing-masing. Tetap menjunjung tinggi kode etik dan kode perilaku ASN. Gitu ya. Nah, agenda 3 ini dimulai dengan manajemen ASN. Ada yang tahu undang-undang yang mengaturnya? Ya. Oke. Ya, Pak Mehmet? Iya, betul. Undang-undang ASN nomor 5 tahun 2014. Sudah dibaca, Pak Mehmet?
Belum? Oke, nggak apa-apa. Kita sama-sama ya, kita bahas di sini. Oke, nah di agenda 4 nanti setelah agenda 3, Bapak dan Ibu akan melakukan habituasi. Di sini waktunya Bapak dan Ibu mengimplementasikan apa yang Bapak Ibu rancang ketika seminar aktualisasi. Dan pada waktu yang sama, Bapak dan Ibu berhak mendapatkan kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas, baik yang sifatnya umum maupun substantif. Ya, bentuknya bisa diklat, coaching, ataupun mentoring. Harapannya dari struktur kurikulum yang ada di sini, Bapak dan Ibu dapat menjadi PNS yang profesional, yang berkarakter sebagai pelayan masyarakat. Oke ya? Oke. Hari ini kita akan sharing terkait dengan 3 submateri pokok yang ada di manajemen ASN. Yang pertama, kedudukan peran dan hak PNS, yang kedua konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan yang ketiga adalah mekanisme pengelolaan ASN. Manajemen ASN akan disampaikan selama 6 JP hingga nanti pukul 12.45, gitu ya. Oke. Hasil belajarnya apa, gitu ya. Jadi di sini Bapak dan Ibu setelah mengikuti materi ini harapannya dapat memahami kedudukan peran hak dan kewajibannya, memahami juga konsep sistem merit, dan juga memahami bagaimana mekanisme pengelolaan ASN-nya. Indikator hasil belajarnya apa? Jadi tentu Bapak dan Ibu mampu menjelaskan ketiga submateri pokok yang disampaikan hari ini, gitu ya. Oke, baik. Kita sudah selesai menyampaikan submateri pokok yang pertama. Ada yang mau sharing, mereview apa yang telah tadi kita bahas bareng-bareng mengenai submateri pokok 1? Oke, ya boleh Bu Desi. Iya betul. Jadi submateri pokok ini membahas bagaimana kita seorang ASN menjalankan fungsinya sesuai dengan kedudukan peran hak dan kewajibannya masing-masing, tanpa melanggar kode etik dan kode perilaku ASN, gitu ya. Oke, baik, kita lanjutkan, kita masuk submateri yang kedua, yaitu konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sebelum saya menyampaikan lebih jauh, saya ingin Bapak dan Ibu menyimak sebuah video mengenai konsep sistem merit. Apakah Anda merasa familiar atau pernah mengalami langsung kasus-kasus seperti ini? Oke, baik, sudah selesai. Ada yang ingin sharing terkait apa yang disampaikan dalam video tadi? Oke, baik. Pertanyaan yang sering muncul. Terima kasih, Ibu Intan. Jadi, pertanyaannya kenapa sistem merit yang dipilih dalam pengelolaan SDM di ASN ini? Jadi, sistem merit ini, Bapak dan Ibu, dia mengedepankan proses objektivitas, gitu ya. Bagi organisasi, sistem merit ini mendukung akuntabilitas yang selama ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Sementara bagi individu, sistem merit ini menjamin keadilan serta keterbukaan dalam pengelolaan karir, perjalanan karir seorang pegawai, gitu ya. Jadi, kenapa sistem merit ini dianggap pilihan yang tepat dalam pengelolaan ASN, gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Ini bagaimana cara membangun sistem merit ASN. Berdasarkan sumber dari Kemenpan RB, ada 6 P yang harus dibangun. Yang pertama adalah pengorganisasiannya, gitu ya. Jadi fungsi organisasi dituangkan melalui hasil analisis jabatan dan juga analisis beban kerjanya. Tujuannya apa? Tentu untuk menyesuaikan arah pembangunan nasional, gitu ya, tujuan organisasinya. Selanjutnya adalah perekrutannya. Di sini perekrutannya teman-teman sudah jadi saksi sendiri ya, saksi nyata gitu ya, bahwa rekrutmen ini sekarang dilakukan dengan berbagai diversifikasi tes gitu ya, terus menggunakan computerized. Kenapa dilakukannya seperti itu? Tujuannya tentu untuk mendapatkan talenta-talenta terbaik. Nah, oke, tadi kita sudah selesai menyampaikan materi 2, kemudian materi 3 juga sudah selesai terkait mekanisme pengelolaan ASN. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, oke, sudah jelas. Oke, saya mau ngecek nih, katanya sih diam adalah emas, tapi saya pengen tahu, kita kuis dulu gitu ya. Silakan Bapak dan Ibu gunakan handphonenya. Kita main Kahoot. Sudah pernah? Sudah ya. Pasti anak milenial ini sudah semua deh main-main aplikasi interaktif gini. Oke, ketikkan Kahoot IT.
kemudian masukkan nickname-nya. Ada 5 pertanyaan ya. Ketepatan dan kecepatan menjadi modal utama dalam permainan Kahoot ini. Oke, siap ya? Kita mulai. Baik, sudah selesai. Oke, keren ini. Dikit sekali yang menjawab salah gitu ya. Itu kayaknya salah pun karena nggak sengaja kepencet ya. Padahal mah sebenarnya udah tahu gitu jawabannya. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, kita punya waktu sekitar 1,5 jam lagi. Kita akan melakukan disko. Apa itu disko? Disko adalah diskusi kelompok. Jadi, kita akan bagi Bapak dan Ibu ke dalam 4 kelompok. Oke. Nanti kita akan berdiskusi selama 30 menit. Dan 1 jam sisanya kita akan melakukan presentasi masing-masing kelompok. Setiap kelompok akan presentasi selama 15 menit. Ketika kelompok 1 presentasi, kelompok 2 menyiapkan pertanyaan. 1 saja ya, karena waktunya juga singkat. Nah, setiap kelompok juga menyiapkan penyaji dan juga moderatornya. Moderator mengatur waktunya. 15 menit itu sudah paparan dan juga sudah tanya jawabnya. Oke, pertanyaan yang pertama, saya minta Bapak dan Ibu untuk menganalisis sebuah video. Saya akan tampilkan video setelah ini. Silahkan Bapak dan Ibu simak, kemudian tuangkan dalam bentuk PPT. Gitu ya. Oke, yang kedua, silahkan analisis keterkaitan antara nilai aneka dengan manajemen ASN dalam rangka perwujudan ASN menuju birokrasi berkelas dunia. Ya. Jadi ada 2 output. Yang pertama, analisis video tuangkan dalam bentuk PPT. Yang kedua, analisis keterkaitan tuangkan juga dalam bentuk PPT. Waktu presentasi 15 menit. Sampai di sini ada yang masih kurang jelas untuk tugas diskusi kelompoknya? Oke, sudah jelas ya. Baik, silakan Bapak dan Ibu diskusi 30 menit. Setelah 30 menit kita akan mulai presentasinya ya. Oke, baik, silakan. Ini videonya, silakan disimak. Berbagai langkah dibuat untuk meningkatkan kinerja aparatur sipil negara. Baik, Bapak dan Ibu. Tadi kita sudah bahas apa? Yang pertama, kedudukan peran PNS dalam NKRI. Yang kedua, konsep sistem merit. Dan yang ketiga, mekanisme pengolahan ASN. Tadi juga kita sudah menyelesaikan diskusi kelompok kita. Saya sangat senang, saya sangat mengapresiasi karena dari apa yang saya lihat, Bapak Ibu di sini mampu menjelaskan terkait dengan konsep manajemen ASN yang memang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Saya harap ketika Bapak dan Ibu kembali ke instansinya masing-masing, Bapak dan Ibu dapat mengimplementasikan apa yang kita pelajari hari ini, gitu ya. Oke, Bapak dan Ibu, saya punya satu quote dari Dr. Prem. Beliau menyatakan bahwa when you love your work, you will be exceptionally diligent in what you do, and you will excel in delivering both quality and quantity. Jadi beliau menyatakan bahwa ketika kita mencintai pekerjaan kita, maka kita akan memberikan versi terbaik yang ada pada diri kita. Jadi pesan saya kepada Bapak dan Ibu, cintailah pekerjaan Bapak dan Ibu saat ini agar Bapak dan Ibu dapat memberikan yang terbaik yang ada pada diri Bapak dan Ibu. Gitu ya. Oke, Bapak dan Ibu, tidak terasa kita sampai di penghujung gitu ya. Nggak kerasa sudah 6 JP berlalu. Sebetulnya saya sangat nyaman sharing dengan Bapak Ibu di sini, tapi waktu jualah yang memisahkan kita. Saya mohon maaf apabila ada perilaku ataupun tutur kata yang kurang berkenan. Yang baik silakan diambil, yang buruk silakan dibuang jauh-jauh karena kesempurnaan memang hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.